Salam bertahan hidup. Selamat datang di Madam Chang TV bersama Rudi Papacang. Piye kabare rek? Tak dongano yo sehat-sehat kabeh. Rezekine lancar. Ambek terus bahagia yo. Konco-konco, dulur-dulur, ojo lali yo. Subscriben, ambek loncengi piteken. Tek 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 tek. Oke. Mulai yang timbul dan segala macam itu, mau kita ngomong bersih-bersih, mau kita yang ngomong tempat kita protokol, menjalankan protokol kesehatan dan segala macam, tapi kita nggak bisa paksa orang untuk keluar rumah sampai terkena. Padahal kan sebetulnya gini loh ya, saling mempengaruhi. Artinya, pengunjung, customer juga takut, tapi sesungguhnya yang kerjanya kan juga takut gitu loh ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya mungkin saya boleh tanya sama Kak Rudi, jadi Kak Rudi nggak pernah ke salon? Saya dulu tuh rambutnya panjang. Saya dulu pernah punya rambut dan pernah ganteng. Dan saya bilang 2019, selama 7 tahun terakhir itu 2019 itu yang paling parah menurut saya. Oh no. Oke. Saya merasa juga pandemi itu kita butuh teman. Ya. Ya, saya bersyukur punya Mama Chang yang bisa diajak ngobrol. Siapa yang diajak ngobrol? Oh no. Saya ngajak ngobrol Tuhan aja lah. Jadi lebih merenung, Iya. lebih sendiri Yes. gitu ya. Tapi anakmu lucu-lucu ya. Apalagi lihat beberapa hari yang kemarin cara dia itu, ya dia mau minum mandi detox. Aku sampai lihat sama Mama Chang, aduh ini kayak aku mau dikasih Mama Chang bilang gini, oke, kamu boleh nyelam setiap hari for the next 1 month. So cute itu ya. Jadi kadang-kadang kalau susah lihat anak gitu, mereka tahu nggak sih kalau dalam mamanya sekarang lagi bisnisnya susah, keadaan lagi Tahu. susah. Karena saya adalah tipe orang tua yang karena mungkin ya dari awal saya seorang single mom, dan saya juga tipe orang yang dari kecil anak-anak saya itu saya perlakukan seperti orang dewasa. Jadi saya misalnya bilang, mami tuh capek, karena kan di rumah juga puji Tuhan 2 tahun terakhir ini saya udah punya rumah sendiri, ya saya punya tempat tinggal sendiri, dan di rumah itu hanya saya dan anak-anak 3, nggak ada pembantu. Jadi pembantu itu hanya pembantu yang datang siang, dia bersih-bersih, terus pulang. Gitu. Jadi terkadang kalau saya pulang capek, saya bilang mami tuh capek sekali. Jadi saya ngomong seperti itu sama mereka dan mereka bisa mengerti dan memahami. Jadi dari kecil sudah dibiasakan seperti itu, dan terkadang kalau misalnya saya bilang atau saya sakit, mereka yang ngerawat saya. Jadi mereka yang bawain teh, bikinin teh, atau misalnya mijetin saya. Jadi yang naik turun, ngambilin obat dan segala macam itu mereka. Jadi mereka mengerti lah keadaannya. Betul. Terus kemudian ketika ini terjadi, ada enggak mereka yang berubah dari, misalkan saya nggak tahu ya karena tidak pernah kumpul ya, apakah termasuk 3 orang tipe yang orang yang berdikari atau demanding atau apa, dan mendadak oh ya keadaan begini harus mendani, saya nggak boleh nuntut apa-apa misalkan begitu. Oh kok nggak pernah liburan nih Tommy, kok nggak pernah kemana-mana Tommy, kok di rumah terus. Biasanya kan anak-anak kan begitu ya. Kalau di zaman sebelum pandemi itu, Dede kok di rumah terus ya Dede gitu loh. Nah sekarang kan nggak bisa karena mereka mungkin tahu gitu. Apa anak-anak ini tahu nggak kenapa nggak boleh keluar rumah? Kalau misalnya tahu ya tahu, cuman maksudnya, tapi anak-anak saya kalau misalnya dari dulu, yaitu tadi saya bilang saya ajak ngobrol seperti orang tua. Terkadang kalau misalnya, contohnya gampang aja, misalnya kayak naik pesawat yang ada TV-nya sama pesawat nggak ada TV-nya, gitu. Jadi terkadang mau naik pesawat pasti akan nanya, misalnya mau traveling pasti akan tanya, mami pesawatnya ada TV-nya nggak? Saya cuma jawab. Jadi mungkin saya jawabannya akan terlihat ketus, tapi dari situ sebenarnya saya ngajarin, mencoba mengajarkan banyak hal sama mereka. Jadi saya cuma bilang,
masih bagus, masih bisa naik pesawat. Nggak usah ditanya pesawatnya ada TV-nya apa enggak. Gitu. Jadi kadang saya ngomong misalnya, kamu tanya deh sama mbak, misalnya mbak yang di rumah sama mbak ini, pernah nggak dia naik pesawat? Dia sampai sekarang aja mungkin nggak pernah naik pesawat. Jadi kalau misalnya kayak gitu disyukurin aja, masih bisa jalan-jalan, masih bisa naik pesawat. Jadi nggak usah ditanya pesawatnya ada TV-nya apa enggak. Terus terkadang nginep juga sama. Terkadang nginep di hotel bintang 5, sama di hotel cuman bintang 3 misalnya. Mereka nggak pernah komplain yang misalnya, kok hotelnya jelek sih mami? Atau terus habis saya ngajak di hotel bintang 5, terus besoknya nggak mau nginep yang di hotel jelek, nggak pernah juga. Jadi memang udah biasa aja gitu. Jadi kalau tahu pandemi ya udah kayak yang paling kecil, kayak yang Aime paling kecil. Setiap minggu, hampir setiap minggu dia pasti akan ngomong, mami, meme pengen sekali pergi ke Jepang. Nanti kalau misalnya virusnya udah hilang, kita pergi ke Jepang ya mami. Padahal September ini sebenarnya saya punya tiket ke Jepang dan saya udah, ya, jadi September ini saya udah beli tiket buat pergi ke Jepang sama mereka. Dan saya tipe orang yang biasanya sama anak-anak nggak pernah ngomong. Iya, jadi bener-bener karena selain surprise, terkadang anak-anak apalagi cewek 3 ya Ko Rudi, kan ngomong terus tuh kadang. Jadi kalau udah ngomong terus ditanya terus, dan ya thanks God saya nggak perlu ngomong sama mereka, jadi mereka juga nggak tahu dan mereka juga nggak kecewa. Nanti ngomong terus belum berangkat sudah nek Jepang. ya itu terus kadang pengen ke Bali gitu. Mami pengen ke Bali, terus lihat misalnya di Instagram orang di Bali di pantai, oh I want go to Bali, aduh enak sekali pergi ke Bali begini. Tapi saya nggak pernah komen. Yang sampai pernah saya tulis barusan, jadi saya punya teman, misalnya anak saya ini tahu teman saya ini, terus teman saya ini barusan upload foto waktu pandemi ini. Iya, barusan ini minggu lalu teman saya lagi ke Bali, padahal teman saya fotonya nggak di pantai Ko Rudi, jadi kayak foto belakangnya kayak sawah-sawah gitu. Anak saya tanya, loh mami ini lagi di mana? Saya tahu teman saya di Bali, saya cuma bilang nggak tahu, udah. Jombang. Ini villa mewah, mepet sawah. Villa mewah, mepet sawah. Jadi ya udah saya gituin aja, maksudnya daripada dia juga sakit hati. Maksudnya dia saya tahu anak-anak tuh kepengen sekali pergi ke Bali. Cuman ya pasti mereka bisa memahami gitu loh. Jangan kan anak-anak, papa kan juga pengen banget. Ya. Well, kalau bicara tadi mention you are single parent. Berat nggak jadi single parent? Apalagi di masa-masa yang super berat gitu. Kalau ditanya berat ya berat. Tapi sejauh saya yang saya pelajari dalam hidup ini, nggak masalah kalau misalnya saya sendiri, asalkan saya enjoy, saya menikmati daripada harus sama orang lain. Tapi saya nggak happy. Ya karena kamu bisa bilang begini, I'm sorry, karena kamu pintar cari duit mungkin ya. Ini akan beda loh mungkin ya, bener nggak ya? Ya bener. Kamu berani bilang begini kalau kamu nggak ngerti duit. Makanya itu tadi saya tanya di opening, I'm sorry ya, 19 tahun ngerti duit, you independent. Oh jangankan ngomong independen, ini kalau nyetir mobil itu jalannya 325 km per second. Sampai ada timekeepingnya, berangkat segini, pulang segini. Ya, nyetir mobil aja. Wih. Ya, akan beda mungkin kalau kamu nggak bisa cari duit, nggak bisa ngomong seperti ini, benar nggak? Ya, that's why mungkin Tuhan menciptakan saya seperti ini. Yang tough. Karena banyak orang di luar sana, apapun ketidakadilan yang dialami, dia tidak berani menyuarakan karena saya tahu satu suara aja saya risk, saya nggak bisa makan gitu loh mungkin ya. Maka itu saya sering ngajarin, termasuk anak saya sendiri, saya ini kan punya anak cewek ya. Selalu saya ajarin begini, does not matter siapa jodohmu, kamu harus pinter cari duit. Wanita itu harus pinter cari duit. Does not matter, karena apapun yang terjadi, belanja pakai uang sendiri itu lebih bagus daripada dikasih miliatan tetapi itu barang pemberian. Saya mulai kecil ngajarin dia seperti itu. Terlepas dari financialnya kan kamu strong, tapi kan kadang-kadang orang hidup ini kan butuh teman untuk ngobrol, untuk apa gitu ya.
Seperti tadi saya ngomong. Saya merasa juga dekat sama anak-anak, sama istri saya ketika pandemi ini terjadi karena saya tuh I'm in very bad shape gitu loh di Maret itu. Di Maret itu. Tapi beruntung masih ada yang saya ajak ngomong, ya tahu saya punya tim staff-staff yang luar biasa gitu. Kadang-kadang saya kalau mikirin staff saya itu yang menjadi strength saya itu bukan cuma keluarga saya, tetapi staff-staff saya. Saya nggak boleh mati nih, saya nggak boleh menyerah ini. Saya punya banyak sekali orang di belakang saya. Kalau saya mati, ya apa mereka? Biarpun misalkan saya mati pun mereka tetap bisa hidup gitu loh ya. So ayo. Kadang-kadang orang itu butuh untuk didengar gitu ya. Kalau misalnya teman ngobrol pasti ada. Ya teman ngobrol ya memang. Tapi saya tipe orang yang juga pilih-pilih temen. Dan saya orangnya nggak gampang bersosialisasi. Itu satu. Jadi terkadang gimana ya? Jadi kalau misalnya teman ngobrol udah ada pasti ada teman ngobrol yang memang yang tempat keluh kesah, yang mungkin juga sudah mengerti saya harus gimana, harus mengambil langkah yang seperti apa gitu. Cuman saya bukan tipe orang yang punya grup besar yang saya begini begitu apa segala macam, karena saya benar-benar orangnya pemilih kok Rudi. Dan saya orangnya terkadang nggak mau tahu urusan orang. Ya saya nggak mau, jadi kayak kalau kita di grup besar yang bisa rumpi kesana kemari apa segala macam, saya nggak suka. Tapi kalau misalnya teman-teman ya ada, cuman maksudnya bukan teman-teman yang deket, jadi untuk sharing yang ini dan itu segala macam. Karena menurut saya terkadang kalau misalnya kita menceritakan suatu hal pada teman, terkadang itu nggak menyelesaikan masalah. Exactly, sangat setuju, 1000%. Belum tentu bisa memberikan solusi. Andai kata solusi belum tentu benar, belum karuan juga apa yang menjadi pembicaraan kita, solusi nggak dapat, satu dunia sudah tahu mas. Ya begitu. Jadi saya tipe orang yang makanya mungkin di luaran juga saya terkenal itu mungkin karena mukanya dibilang judes, jadi saya tuh terkenal. Tolong di zoom. Itu judes. Enggak kan ya? Di zoom. Oke. Judes, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya saya lebih seneng kalau misalnya orang melihat Judes saya. sama taf itu beda nggak ya? Beda ya. Nggak, jadi orang melihat saya itu sampai semua orang tahu. Tapi judes itu hanya untuk perempuan ya? Papa Cang ini judes nggak ya? Papa Cang. Ya, jadi tapi semakin kesini, jadi kayak ada klien-klien saya yang mungkin dulu cuma sebatas klien, terus sekarang juga lumayan dekat gitu. Maksudnya kita sering ngobrol dan segala macam. Mereka itu juga ngomong, gila Cici itu aslinya buaya pol ya, gini. Dan saya ngelihat akhirnya, oke, mungkin Tuhan memang menciptakan saya seperti ini dengan tampilan yang seperti ini, biar nggak semua orang tuh bisa mendekati saya. Jadi nggak semua orang bisa dekat sama saya karena akhirnya. Dimulai dulu kamu sudah menjalankan social distancing ya. Ya, jadi maksudnya, saya berpikir, oh ya mungkin kalau jadinya semua orang tahu kalau misalnya saya tuh sebenarnya nggak seperti itu, mungkin akhirnya nanti lama-kelamaan saya cuma dimanfaatin orang aja. Oh no. Ya memang hidup itu tidak mudah, seriously tidak mudah. Kadang-kadang saya ini pun juga butuh teman untuk discuss, counter partner untuk ngomong aja untuk mengenai bisnis. What you think about business like this gitu loh ya. Kadang-kadang juga kita menganggap dia itu, ini perlu saya dengar ini insight-nya. Tapi ketika dia ngomong kok tidak masuk akal, baru tahu ketika jadi kadang-kadang dengan keadaannya sekarang ini banyak saya melihat orang yang dulu tak anggap pinter ternyata iya loh, seriously.
Iya betul, Ya. betul. Jadi kayak misalnya kalau misalnya saya bilang saya pilih-pilih temen, cuman terkadang dilihat dari awalnya misalnya oh orangnya baik gitu ya. Tapi semakin kesini kok gimana terus kayak bikin drop ya, Ko Rudi? Iya. Betul nggak sih? Jadi nah makanya terkadang saya tuh juga suka kayak Mama Chang misalnya pergi ke tempat saya lagi treatment gitu, terus ngobrol-ngobrol sama saya suka ngobrol sama orang-orang yang mungkin usianya jauh di atas saya. Tapi kalau sekali diajak ngobrol itu angel ngerimnya. Ngomong-ngomong ini udah berapa jam ya Ko Rudi kita ngobrol? 3 Nggak jam, kelebihan ya 3 nanti. jam setengah. Dibuat 10 episode. Ya, jadi saya suka ngobrol terus kayak pandangan yang seperti ini, seperti itu. Terus kadang juga kayak saya ngeliatin tamu-tamu saya misalnya orang tua yang misalnya mamanya datang sama anaknya barengan, terus saya juga ngeliatin bagaimana kayak mamanya nge-treat anaknya atau anaknya nge-treat mamanya, bicaranya seperti ini. Yang mungkin dulu saya nggak punya kan. Jadi makanya saya belajar banyak dari apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat bukan yaitu tadi saya bilang bukan masalah karena pergaulan saya misalnya saya berteman dengan ini dan itu dan segala macam. Malah terkadang di zaman yang seperti ini saya nggak suka terlalu banyak bergaul sama orang, apalagi yang istilahnya yang saya juga punya banyak teman yang public figure yang aslinya juga sebenarnya mungkin saya bisa lihat kan aslinya seperti apa, tahu sebenarnya kehidupannya seperti apa, mungkin berbeda dengan yang di sosial Karena media kalau dan dilihat segala. sosial media aja ya bisa Ya. kehidupannya semu ya. Ya betul. Jadi makanya itu tadi terkadang saya belajarnya dari situ sih. Jadi bukan karena pergaulan dan bukan karena sosialisasi bisa teman sama ini. Kenal mungkin iya, tapi saya nggak mau mencoba dekat karena saya nggak mau tahu urusan orang juga. Daripada itu membebani hidup saya. Karena saya bilang beban hidup saya sudah cukup besar, jadi nggak perlu tahu urusan orang lagi. Kalau Gitu. boleh nih, sebagai penutup, Ya, anak-anak tahu you are single mom? tahu dong. Tahu. Karena jadi kalau saya bilang, saya boleh jujur, saya bukan dari keluarga broken home. Sedangkan anak-anak saya dari keluarga yang broken home. Tapi jadi saya bilang bukan orang broken, bukan kalau misalnya keluarga tidak broken home, belum tentu bahagia. Karena saya bisa melihat orang tua saya seperti apa, ya papa saya gimana, mama saya gimana, misalnya seperti itu. Itu yang memberikan dampak dan efek ke anak-anak itu tadi, yang saya bilang. Walaupun saya sudah gagal dalam menjalani mungkin rumah tangga dan akhirnya membuat saya jadi single parents, sebenarnya saya juga nggak berharap seperti ini. Tapi saya mencoba membuat anak-anak itu bisa nerima dan mereka bisa ngeliat tetap happy dan mereka nggak malu. Itu. Jadi saya nunjukin ke mereka kalau mamanya bisa cari uang sendiri, mamanya juga bisa mengajarkan hal yang baik ke mereka. Saya sendiri juga nggak pernah menjelek-jelekan papanya mereka ke mereka. Jadi kalau walaupun saya mungkin ada rasa jengkel atau gimana, cuman saya berpikir saya nggak mau ngelakuin hal itu karena saya bilang bagaimanapun itu juga orang tuanya mereka sendiri. Jadi terkadang membuat mereka sakit hati, jadinya terus membuat mereka bingung. Tapi yang intinya saya bilang nggak ada masalah sih. Jadi benar-benar dari kecil mereka juga nggak ada masalah dan waktu di sekolah pun kadang kalau misalnya mereka baru naik kelas, jadi gurunya baru, terkadang saya ketemu sama gurunya dan saya jelasin ke gurunya, saya seorang single parents dan tolong hati-hati kalau bicara sama anak saya, apalagi kalau misalnya dalam masalah kayak pelajaran, masalah family atau seperti apa, jadi bisa tolong dimengerti gitu. Dan terkadang gurunya, kadang saya ke sekolah ketemu gurunya juga bilang nggak ada masalah. Anak-anak ini juga tetap bisa percaya diri, anak-anak ini juga nggak merasa maksudnya mereka itu keluarganya kurang atau kayak gimana. Enggak. Karena saya ini tipe orang yang suka memperhatikan orang, memperhatikan dan kemudian memikir bagaimana seperti pengamat sosial begitu loh ya. Dalam arti begini, saya melihat you're doing very well. As a single mom.
raise your kid very well, you doing business very well. Tak lihat pandemi itu langkahnya sudah menurut saya sudah tepat. Jadi di survival talk ini membuat saya ini kepingin ngundang kamu bukan untuk membicarakan kekurangan kamu, tetapi saya melihat kelebihan karena banyak orang membuat selalu alasan. I'm like this because like that. I'm the cause of that. Gitu loh ya. Jadi menurut saya ini kepingin orang-orang bisa terinspirasi dengan adanya kehadirannya Stephanie di sini. No, it's not end of everything. Asal satu menurut saya. Cewek harus pintar cari duit. Ya kan? Ya. Ketika kamu pintar cari duit dan kamu akan jadi seimbang dengan lakimu. Ya kan? Respect. Ya. Menurut saya keluarga itu butuh respect. Semua butuh respect. Nah ini yang saya benar-benar menghargai. Kita lihat, saya kepingin, tolong Mama Cang connect. Ya kan? Bukan untuk apa-apa, tetapi semoga bisa menjadi inspirasi bahwa jadi wanita itu harus strong apapun keadaannya, bukan mencari-cari alasan, justifikasi atau pembenaran begitu ya. Well, orang disuruh, ya mengerti aku, ya orang ngerti, enggak ngerti ya you are gitu loh. Stage-mu does not change keadaanmu gitu loh dengan orang mengerti kamu. Cara berpikirnya saya kadang-kadang juga sama. Saya tuh enggak butuh orang memamit saya. Yang penting hidup saya ini proper. Karena kalau kadang-kadang tadi di perjalanan ke sini nih, saya itu setir mobil diem-diem. Kadang-kadang ya kita hidup itu mending buta, mending tuli. Oh no. Kita tidak bisa melihat orang sedang ngapain kita. Okay. Ya artinya kan saya ini hidup di sosial media. Iya kan? Orang ini kan, aduh ngomongnya tuh. Ya dong? Apapun yang tak lakukan salah. Apapun yang tak lakukan salah. Loh. Maka tuh, padahal kan, loh, apa sih? Gitu loh. Saya public figure juga bukan, romo juga bukan, pemuka agama juga bukan. Intinya loh ya, apapun yang saya lakukan itu tidak benar di mata mereka. Jadi maka tadi di perjalanan, ya kadang-kadang orang buta sama orang tuli itu lebih bagus loh. Gak dengar apa-apa, just doing what I want, what I like, I don't care. Selama itu tidak menyalahi norma hukum, agama, dan norma susila. Ya. Begitu ya. Saya juga punya prinsip mungkin sama kayak Korudi. Saya pernah nulis lebih baik kita tidak melihat apa yang tidak perlu kita lihat, lebih baik kita tidak mendengar apa yang tidak perlu kita dengarkan. Yeah. See no evil, hear no evil. Yeah. And jangan lupa talk no evil. Terima kasih banyak. Saya sangat terhormat. Ya bukan untuk berbicara untuk menggali hal-hal yang nangkep ya. Tetapi benar-benar satu achievement. Karena saya sering bicara sama anak saya juga, staff saya, just do your best, let others menilai kamu baik atau tidaknya. Kalau dinilai orang jelek nggak usah dipikirin, pasti ada orang baik di luar saya yang menilai kamu baik. Ya sama saya ini juga mengamatin gitu loh. Oh iya ya, oh hebat orang, oh orang ini hebat. Ada pesan-pesan terakhir mungkin? Jangan lupa beli Madam Cang. Bukan itu, kalau itu nggak pasti. Nah jadi cewek cantik itu kenapa? Dan kalau harus jadi single harus bagaimana? Oh kalau itu ya pastilah. Gimana bisa cantik kalau makanannya ngawur? Thank you ya di endorse. Pesannya cuma satu. Noni ibu-ibu di luar sana. Pesannya mungkin kalau dari saya, kalau misalnya jadi wanita, mungkin ini banyak yang tanya ke saya bagaimana resepnya, bagaimana moto hidupnya. Mungkin kalau saya bilang jadi perempuan itu harus punya prinsip. Jadi ibu juga sama seperti yang saya bilang, pernah saya bicarain kalau misalnya gimana cara ngedidik anak-anak sih kalau bisa sampai anak-anaknya tiga-tiganya bisa mandiri, bisa pinter-pinter dan segala macam. Balik lagi kita itu adalah ibunya, jadi
kita yang punya aturan, bukan mereka yang punya aturan. Jadi semua itu aturan ada di tangan kita dan mereka harus bisa mengikuti aturan kita. Bukan berarti kita jadi ibu yang seenaknya, bukan berarti kita jadi orang tua yang semena-mena sama mereka, tapi mereka harus bisa menghargai kita. Makanya that's why mungkin hari ini anak-anak saya itu jadi anak-anak yang luar biasa. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya mereka even mau sekolah, bangun pagi, mereka bisa ngurusin diri mereka sendiri, mereka urusin makanan-makanan mereka sendiri. Even terkadang Ko Rudi saya masih tidur. So sweet. Ya mungkin kalau hari ini mungkin mereka anak-anak lihatnya, mungkin orang lain melihatnya adalah ibunya nggak tanggung jawab banget sih gitu. Cuman itu yang dari kecil saya ajarkan ke mereka, yang akhirnya mungkin sekarang Kamu jawab apa? Kamu jawab gini dong. Iya, maminya kurang tanggung jawab aja anaknya seperti ini. Kalau saya tanggung jawab bagaimana? Ya, jadi maksudnya that's why itu tadi saya bilang harus jadi perempuan yang punya prinsip, yang punya pendirian. Kalau misalnya dan sampai hari ini pun apalagi banyak yang sosial media dan segala macam, nggak perlu berpura-pura. Kalau memang nggak happy, harus jujur kita nggak happy. Kalau memang kita happy, juga kita harus bilang kita happy. Jadi kita punya, bilang kita punya, nggak punya kita bilang nggak punya. Jangan kualik-kualik ya. Jadi kita appreciate everything yang Tuhan kasih. Terus juga di masa pandemi ini tetap bersyukur. Kalau misalnya hari ini juga masih hidup, besok masih dikasih hidup sama Tuhan, masih dikasih nafas, masih dikasih rezeki. Jangan lupa bagi-bagi sama yang lain. Ya, udah itu aja dan jangan lupa pesan Madam Chang. Terima kasih banyak. Sama-sama Ko Rudi. Saya doain semoga anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang hebat kayak maminya. Amin. Saya kok yakin orang tua hebat akan mendidik anaknya menjadi hebat. Amin. Orang tua yang baik akan mendidik anaknya menjadi lebih baik dari dirinya. Semoga bisnisnya kembali lagi dan orang ada percaya. Dan kapan-kapan kalau sudah membuka divisi baru Greenbud buat orang botak, jangan lupa, dan saya juga akan mati-matian endorse. Karena adalah salon pertama yang mau meng-Greenbud orang botak. Terima kasih, sukses, sehat-sehat selalu. Hati-hati kalau nyetir, jangan ngebut-ngebut. Terima kasih juga Ko Rudi buat kesempatannya, undangannya buat kesini. Makasih banyak. Saya juga ngerasa happy dan ngerasa terhormat banget boleh diundang di acaranya Ko Rudi. Oke, salam bertahan hidup. Jangan lupa ikutin terus. Ini Survival Talk TV. Banyak orang-orang yang akan memberikan banyak inspirasi. Sampai ketemu. Salam bertahan hidup.